Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua peserta KKN kelompok 11 pada hari ini tanggal 26 Juni 2022 kita bisa melaksanakan pembekalan KKN yang memang wajib dilakukan oleh seorang DPL gitu karena memang masuk dalam komponen penilaian. Nah, sebelumnya karena memang kita sama sekali belum pernah ketemu karena memang jurusannya berbeda juga karena konsep KKN itu kan memang partisipasi dari dosennya ataupun mahasiswanya memang antar atau lintas jurusan, jadi tidak dalam jurusan yang sama gitu ya. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wulandari. Saya asalnya dari Palembang ya, tapi rumah saya di Karawang. Tapi sudah 2 tahun dan 2 tahun ini sudah menetap di Cirebon. Saya mengajar di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di sini mungkin tidak ada ya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Mungkin adanya PBA ya. Yang PBA siapa kemarin? Saya, Bu. Siapa? Tasya Nur Hanifah, Bu. Oh iya, Tasya Nur Hanifah itu dari PBA. Ya, saya di BSA. Nah, itu saja ya untuk perkenalannya. Dan ini adalah tahun kedua saya menjadi pembimbing KKN di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kalau misalnya pada tahun kemarin itu kita konsep KKN-nya itu masih daring, makanya namanya KKN DR ya. Kalau yang hari ini kita konsep KKN-nya atau tema besar dari KKN-nya adalah KKN TBM. KKN TBM yaitu tematik berbasis masjid ya. Mungkin teman-teman semua sudah paham ya, sudah paham karena memang sebelumnya sudah ada pembekalan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M. Sudah banyak sekali ilmu dan materi yang diberikan. Nah, pada prinsipnya fungsi DPL ini memberikan pembekalan yang sifatnya hal-hal yang teknis aja ya. Tapi untuk memberikan pengantar pada pembekalan ini, saya akan memberikan penguatan ya terhadap tema kita pada KKN TBM tahun ini. Nah, KKN TBM 2022 ini memfokuskan kepada masjid sebagai basis dari kegiatan pengabdian. Jadi kegiatan yang nanti dilakukan oleh mahasiswa yang di dalamnya beranggotakan dari lintas jurusan itu boleh mengambil tema apapun ya, relasinya apapun, temanya apapun sesuai dengan peminatan dan keahlian masing-masing, akan tetapi tetap basisnya itu masjid yang menjadi pondasi dari kegiatan pengabdian. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita memanfaatkan masjid itu ya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi masjid juga difungsikan sebagai sarana atau media atau tempat berkumpulnya masyarakat yang dimana dengan masjid tersebut bisa terbuka kemungkinan kegiatan-kegiatan yang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya saja kita tahu bahwa masjid itu ya sejak zaman Nabi kita sejak zaman dahulu itu masjid bukan hanya tempat ibadah juga, tapi tempat berbagi ilmu, tempat pendidikan, tempat pemberdayaan ekonomi juga masjid. Jadi tema kali ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh LP2M ingin membangkitkan semangat kita untuk menjadikan masjid itu sebagai
lokasi kita memberdayakan masyarakat, tidak hanya tempat ibadah saja. Nah, what to do, apa saja yang perlu kalian ketahui ya atau kalian persiapkan selama KKN ini. Pertama, sistem KKN TBM tahun 2002 ini adalah blended KKN. Sistemnya blended ya. Blended itu artinya kita menggunakan dua sistem sekaligus, yaitu daring dan juga luring. Dalam arti sifatnya fleksibel ya. Apabila misalnya tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan kegiatannya luring ya, misalnya itu bisa dengan daring. Atau misalnya ada beberapa kunjungan yang mungkin bisa dilakukan oleh DPL ke tempat lokasi KKN dan lokasinya KKN juga tidak jauh ya, bisa ditempuh, itu tidak kecil kemungkinan nanti kita akan visit ke lokasi KKN tersebut. Yang kedua, harus dipastikan kepada seluruh peserta KKN, khususnya kelompok 111 ini, untuk sudah membaca ya panduan KKN TBM yang sudah dibuat oleh LP2M. Hal ini saya kira penting untuk bagaimana kita ya melaksanakan kegiatan KKN ini memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh LP2M. Jangan sampai nanti kita melakukan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan arahan atau kaidah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LP2M ya. Oke. Nah, yang selanjutnya menentukan dan membuat list tema KKN oleh masing-masing individu. Nah, artinya di sini teman-teman semua harus nanti membuat rencana kegiatan yang rencana kegiatan tersebut itu sifatnya individu, bukan kelompok. Meskipun bentuknya kelompok, tapi temanya masing-masing. Terus membuat rancangan apa yang dilakukan selama 1 minggu ke depan. Nah, rancangan ini akan kalian lakukan ya, itu pada tanggal pada hari ke rancangan itu pada hari pertama sampai hari kelima, karena memasuki hari ke-6 itu sudah masuk kepada pelaksanaan dari KKN gitu. Nah, yang selanjutnya laporan kegiatan harian. Itu laporan kegiatan harian ini namanya juga laporan harian, jadi dibuat secara per hari. Misalnya hari pertama kalian melakukan kegiatan apa, itu dilaporkan semuanya kepada DPL. Nanti akan saya buatkan Google Classroom yang gunanya nanti agar saya bisa memantau ya kegiatan teman-teman itu sudah sampai mana atau apa kesulitannya gitu. Yang kedua, ada namanya laporan pekanan. Laporan pekanan itu nanti dilaporkan langsung ke web Akma Sejati LP2M. Selanjutnya, satu tempat atau lokasi KKN itu tidak diperbolehkan melebihi 15 peserta KKN. Ya, artinya misalnya kalian boleh misalnya bergabung dengan kelompok yang lain, asalkan ya dalam satu tempat itu tidak melebihi 15 orang. Karena apa? Kalau sudah lebih dari 15 orang, itu nanti tidak kondusif kegiatannya, ya, tidak kondusif kegiatannya dan akan menimbulkan kerumunan yang banyak. Itu yang dikhawatirkan. Satu kelompok itu minimal bisa 2 sampai 4 orang. Laporan juga dibuat secara individu. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 orang ya yang di masjid yang sama, tapi tetap laporan ditulis dalam bentuk individu. Oke. Nah, tahapan pelaksanaan KKN TBM ini terdiri dari ada refleksi sosial, ada perencanaan kegiatan, langsung pelaksanaan, dan juga pelaporan. Nah, refleksi sosial ini beserta perencanaan kegiatan ini akan kalian buat pada hari pertama sampai dengan hari kelima KKN, ya, artinya kita mulai sekitar pada tanggal 4 Juli 2022. Selanjutnya pada hari ke-6 itu lanjut pelaksanaan yang dimonitoring oleh DPL itu dari hari ke-6 sampai dengan hari yang ke-35.
pada Dua, kata. pelaporan ya, ini pelaporan ini masuknya kepada hari yang ke-36 sampai ke-40. Jadi pelaporan itu diberikan waktu kurang lebih 5 hari untuk kalian membuat laporan dalam bentuk naskah akademik. Nah, adapun komponen penilaian sebagaimana diberitahukan oleh LP2M itu ada 4 komponen penilaian yang akan dilakukan oleh DPL, yaitu kapasitas ya, bagaimana rencana kegiatan kalian itu memang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Jangan-jangan misalnya kalian tidak melaksanakan refleksi sosial sehingga kalian tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang kedua, intensitas atau laporan harian. Laporan harian ini juga artinya tiap hari ya harus ada laporan dari masing-masing peserta KKN. Kalau misalnya laporannya kurang, artinya bobot yang 35% ini juga akan berkurang ya. Nah, yang ketiga laporan akhir. Nah, laporan akhir itu dilihat dari mana sejauh mana dan juga kebaharuan, the novelty yang ada dalam sebuah naskah akademik yang kalian akan buat. Dan yang terakhir adalah, maaf itu suaranya siapa? Tolong dimatikan dulu. Oke. Yang terakhir adalah publisitas, artinya jejak digital. Nah, nanti kita belum buat itu ya, teman-teman, buat Instagram sudah dibuat belum ya? Kemarin belum ya sepertinya. Nah, sudah Ibu. Oh, sudah ada. Oke, sudah ada. Nanti fungsi Instagram itu adalah sebagai media nanti kalian men-share kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan selama lebih kurang 40 hari itu. Nanti di-tag ke situ semua kegiatan dan itu nantinya akan menjadi bukti kegiatan yang akan dilaporkan baik itu sebagai laporan harian ataupun juga laporan pekanan terhadap LP2M ya. Nah, rencana kegiatan itu nanti yang ini rencana kegiatan ini kalian isi ya. Ini rencana kegiatan KKN TBM, nama mahasiswa, NIM-nya, lokasi KKN TBM-nya di mana, tema kegiatan kalian itu temanya tentang apa nih? Pemberdayaan masjid, misalnya berbasis ekonomi. Kebetulan mahasiswanya jurusan ekonomi syariah gitu misalnya, atau misalnya mau temanya tentang pendidikan anak-anak usia dini misalnya ya, berarti bisa jadi mahasiswanya memang konsentrasinya di jurusan tarbiyah gitu. Nama DPL-nya di sini dituliskan saja, namanya nama saya di sini ya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 111. Di sini ada masalah potensi harapan. Jadi kalian itu di refleksi sosial melihat sejauh mana kebutuhan harapan ya. Misalnya di sebuah masjid ini banyak hal-hal yang menurut kalian kurang. Misalnya kurang memberdayakan orang tua atau anak-anak untuk belajar agama. Jadi program kegiatannya apa? Sasaran programnya apa? Misalnya sasaran programnya adalah pria, laki-laki dewasa yang muslim, atau sasaran programnya anak-anak gitu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kajian keagamaan yang lebih baik gitu. Nah, kegiatan yang akan dilakukan apa saja? 1, 2, 3, 4 dijabarkan di situ. Metode tekniknya juga gitu. Metodenya apa? Melalui misalnya awalnya wawancara gitu ya. Atau yang kedua pendekatannya melalui pengajaran secara langsung dan lain sebagainya. Di situ juga nanti dituliskan waktu pelaksanaannya. Nah, ini nanti rencana kegiatan kalian ajukan kepada saya selaku DPL. Nanti akan saya periksa apakah memang ini sesuai ya dengan apa yang diinginkan oleh LP2M dan apakah memang kegiatan ini tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat gitu. Ini bentuknya nanti rencana kegiatan ini silakan nanti kita kirimkan atau kalian kirimkan ke dalam Google Classroom saja.
Ini juga bentuknya laporan harian kegiatan dan ini setiap hari dari awal ya, dari tanggal 4 Juli ya, 4 Juli 2022 kita sudah melaksanakan KKN, artinya laporan harian sudah dimulai pada tanggal 4 Juli itu. Kalau misalnya kegiatannya kalian adalah melakukan refleksi sosial, ditulis di situ melakukan refleksi sosial terhadap masjid A gitu. Tujuan kegiatannya apa? Untuk bisanya mengidentifikasi masalah yang ada di masjid tersebut. Hasil yang diharapkan apa? Menemukan solusi gitu. Misalnya yang akan dijadikan sebagai program kegiatan ke depan gitu ya. Nah, setelah laporan harian ada juga yang dinamakan laporan pekanan. Nah, laporan pekanan kegiatan ini tidak dilaporkan ke DPL, tapi langsung kalian menguploadnya di web aplikasi Akmal Sejati ya. Itu yang laporan pekanan. Selanjutnya ini adalah contoh dari laporan naskah akademik akhir. Nah, naskah akademik akhir ini memiliki bagian-bagian kayak halaman depan, cover, halaman isi, dan juga lampiran. Ini nanti bisa kalian baca dan pahami sendiri. Apabila ada yang kurang paham, bisa nanti kita diskusikan di grup WA, ya, grup WA dan juga Google Classroom. Oke, itu saja penyampaian dan pembekalan dari saya. Salam sukses sejati. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang kita kerjakan dalam kegiatan KKN ini bisa bermanfaat. Cukup, tidak ada pertanyaan. Ini teman-teman semua sudah menemukan belum lokasi atau tempat yang kira-kira akan dijadikan sebagai lokasi KKN? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Nanti tolong di list aja ya. Tolong di list kira-kira misalnya Chandra Kurniawan misalnya lokasi masjidnya di mana dan satu kelompok itu berjumlah berapa orang. Itu nanti dibuatkan ke dalam rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu nanti di situ akan terlihat ya, kalian misalnya satu kelompok itu berjumlah berapa orang. Sebenarnya kalau KKN TBM ini misalnya dalam satu tempat itu ya, mau satu kelompok dari kelompok 111 mau di masjid yang sama itu juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya kelompok masing-masing misalnya yang memang lokasi masjidnya berdekatan dari rumah, itu juga boleh. Kalau misalnya bisa ya, dalam satu kelompok ini, kelompok 111 ini bisa dijadikan satu kelompok ataupun misalnya dua kelompok, saya pikir itu menjadi hal yang bisa memudahkan ya, bisa memudahkan untuk dari segi pelaporan dan juga controlling. Artinya nanti kalau misalnya dalam satu tempat atau dua tempat lah paling banyak, itu kan saya bisa melakukan kunjungan. Tapi kalau misalnya dalam satu grup kelompok itu banyak tempat, nah itu bisa jadi menjadi kendala untuk nantinya DPL melakukan visiting ke tempat lokasi KKN. Oke, teman-teman, bagaimana? Barangkali ada yang ditanyakan untuk kegiatan KKN TBM kita pada tahun ini. Ini rata-rata semuanya semester 6 kan ya? Apakah ada semester 8 yang ikut di KKN sekarang? Semester 6 semua, Ibu. Oke, semester 6 semua ya. Karena pada tahun kemarin tuh masih ada beberapa semester atas yang mungkin pada semester yang sebelumnya tidak lulus ya, tidak lulus mengikuti kegiatan KKN.
akhirnya diminta untuk mengulangi KKN kembali pada tahun ini. Artinya apa? Untuk nilai KKN itu kalau saya ya pada prinsipnya adalah yang menentukan nilai itu sebenarnya bukan DPL. Yang menentukan nilai itu adalah kalian sendiri. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin lulus dalam kegiatan KKN ini, maka kalian harus mengikuti apa-apa yang menjadi prasyarat dalam kelulusan. Tadi kan sudah dijelaskan juga bagaimana komponen penilaian, bagaimana misalnya intensitas, bagaimana adanya novelty. Intensitas itu maksudnya sejauh mana kalian serius melaporkan atau melakukan kegiatan harian. Jadi jangan sampai misalnya walaupun kegiatan harian itu tidak dilaporkan kepada LP2M, akan tetapi pembimbing ya dalam hal ini DPL juga ikut memantau sejauh mana kegiatan kalian per hari. Nah itu yang bisa dijadikan sebagai penilaian juga. Kalau misalnya laporan hariannya juga tidak lancar atau sama sekali sesuai dengan moodnya aja, nah itu juga nanti akan mempengaruhi kepada penilaian dan juga kelulusan kalian dalam kegiatan KKN ini. Lokasi KKN di kelompok 11 ada nggak yang di luar Cirebon? Ada Ibu di Kuningan. Siapa? Ada Ibu di Kuningan. Nia ya? Nia di Kuningan. Iya Ibu. Berapa orang satu kelompok nih ya? Satu kelompok, apakah sudah ada pembagian kelompoknya atau belum? Selain dia yang lokasi KKN-nya di Kuningan, ada lagi nggak yang di luar Cirebon? Saya Ibu. Saya juga Bu di Kuningan. Oh di Kuningan. Selain di Kuningan, siapa lagi? Saya Bu. Naswa. Saya Bu. Nah, kalau yang sama-sama Kuningan ya, yang sama-sama Kuningan, bisa nggak atau memungkinkan nggak kalian itu bergabung atau tetap dalam satu kelompok 111? Tinggal dikondisikan aja kira-kira lokasinya yang tengah-tengah, yang dekat dengan semua peserta KKN. Saya pikir bisa ya seharusnya Maya. Misalnya dalam satu kelompok ini kita buat misalnya saja 2 kelompok gitu. Misalnya kelompok yang satunya yang versi Kuningan semua. Yang satu kelompok lagi yang di Cirebon. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Kalau yang di Cirebon, gimana kira-kira yang sudah mendapatkan lokasi KKN? Maksud yang gimana? Yang di Cirebon? Kalau Jaya di Beber, Ibu. Di mana di Kober? Di Beber, Kecamatan Beber. Ada berapa orang dalam satu kelompok? Ada 15 orang. 15 orang. Oh, oke, itu udah maksimal Iya, Ibu. ya. Kalau 15 orang itu sudah maksimal. Artinya tidak boleh lebih daripada 15. Nah, tadi semacam saran aja ya, arahan saja dari saya kalau misalnya kalian mau itu dalam kelompok ini dibuat 2 kelompok besar aja. Jadi mudah untuk saya mengontrol dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan KKN. Cuman kalau misalnya kalian sudah punya kelompok sendiri karena memang mungkin lokasi KKN-nya itu sama ya dengan kelompok lain, itu juga tidak masalah. Karena karena sistem kita ini masih blended KKN ya, artinya memang
meskipun berkelompok, itu laporannya tetap sendiri-sendiri. Laporan harian, laporan tekanan, terus naskah akademik, dan juga publikasi. Iya, saya di sini sedang hujan besar ya, jadi mungkin akan sangat berpengaruh terhadap suara. Jadi saya mohon maaf tidak bisa maksimal. Di sini juga makanya tadi sinyalnya agak susah masuk karena memang kondisi di sini sedang hujan besar. Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan terkait kegiatan KKN TBM kita pada tahun 2022 ini? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mau saya akhiri aja. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di grup WA ya, atau nanti di Google Classroom. Baik, itu saja untuk kegiatan pembekalan kita pada hari ini. Semoga kedepannya tidak ada kendala dan dalam 40 hari ini kita bisa memberikan sebuah program, sebuah kegiatan yang banyak bermanfaat khususnya kepada masyarakat di mana kita tinggal gitu ya. Itu saja dari saya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi di grup. Oh iya, sebentar, kita belum foto dulu. Tidak ada yang keluar, kita belum foto dulu. Harap dinyalakan kameranya. Ini untuk dokumentasi kegiatan kita. Nyalakan dulu kameranya. Agnia Indah, Nadila Jahro, Sinta Dinila, Najwa Azahra, belum diaktifkan kameranya. Sinta Dinila. Oke, tinggal Sinta ini yang belum menyalakan kameranya, nggak apa-apa ya. Mati lampu, Bu. Mati lampu, oke, siap. Ya sudah? Siap ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Ya, ini kok agak lemot sedikit ini. Ya, agak ngeblur fotonya. Ulangi lagi ya, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Ma'an aja ya, ma'an aja. Semoga berhasil dan semuanya bisa lulus KKN tahun ini dengan nilai yang memuaskan. Baik. Amin. Itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Ibu.